Selamat siang Kak Putri. Siang. Mungkin sebelum wawancaranya dimulai, boleh nih Kak, Kakak perkenalan diri dulu dari angkatan berapa dan sekarang kerja di mana? Oke, selamat siang, Fatia. Sebelumnya makasih banyak udah ngundang aku di wawancara ini. Perkenalkan, aku Putri Nuriani Harahap dari Ankim 55. Sekarang lagi bekerja di bidang farmasi, tepatnya di PT Kimia Farma Plan Jakarta, bagian Analytical Development atau biasa disebut dengan optimasi dan validasi metode analisa. Baik Kak, mungkin selanjutnya saya izin tanya terkait bagaimana nih setelah Kakak lulus dari Ankim, kemudian Kakak mempersiapkan diri Kakak untuk memasuki dunia kerja. Eh, Mempersiapkan dunia kerja itu kan memang bisa dipersiapkan dari kita kuliah gitu ya. Gimana cara kita memperdalam minat dan bakat kita, pengennya di mana sebenarnya itu, dan mengasah soft skill juga penting banget sih buat kita untuk melamar pekerjaan. Buat cari pekerjaan sih sebenarnya belajar wawancara dan lain sebagainya. Itu sih dari sosial media juga bisa, karena kita bisa menggunakan sosial media kan sebagai alat untuk pembelajaran ya. Jadi aku sih ngambilnya dari situ. Bagaimana pengalaman Kakak untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari kuliah? Seperti bagaimana cara Kakak menemukan minat untuk bekerja di bidang farmasi tersebut? Kemudian bagaimana cara Kakak mencari informasi mengenai lowongan pekerjaan yang Kakak dapatkan? Oke, dari mulai kuliah tuh udah, menurut aku sih udah harus dicari minat kalian tuh ada di bidang kimia lingkungan kah, kimia farmasi kah, atau petrokimia, polimer dan lain sebagainya. Itu menurut aku ketika kalian udah masuk ke dunia pekerjaan pertama kali dan nantinya itu kalian mau mengasah diri di perusahaan lain, itu sangat menentukan gitu. Jadi pekerjaan pertama kalian itu benar-benar menentukan minat dan bakat kalian atau kehidupan kalian setelahnya gitu. Dan cara aku cari tahu gimana pekerjaan aku itu sebenarnya mengalir begitu aja sih kalau aku, karena aku orangnya lebih ke jalanin aja gitu, karena kalau menurut aku bisa uh, aku bisa menjalani itu, ya udah ayo gitu. Tapi kan tiap orang beda-beda ya, jadi tiap orang itu harus cari tahu minat dan bakatnya selagi masa kuliah, karena itu kan cara yang paling sederhananya ya. Dan untuk cari pekerjaan itu sendiri, dari yang aku udah sampein tadi, itu aku nyarinya kebanyakan sih melalui LinkedIn ya, LinkedIn, Jobstreet juga gitu. Tapi kebanyakan emang LinkedIn karena lebih banyak panggilan itu dari LinkedIn gitu. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Berdasarkan pengalaman Kakak setelah bekerja tadi, sekiranya pada saat proses seleksi memasuki dunia kerja itu tahapan apa sih Kak yang paling penting dan sangat perlu dipersiapkan untuk kedepannya? Oke, tahapan yang paling penting dalam dunia pekerjaan, dalam mencari kerja itu tentunya interview sih menurut aku, karena di dalam interview itu kan kita pasti berhadapan langsung gitu ya, baik itu maupun secara online ataupun offline gitu. Dari situ attitude kita, kemudian juga sikap kita, sifat kita, terus juga apa yang ada di otak kita tuh pokoknya dinilai semua gitu sama mereka, dan itu memang harus benar-benar dipersiapkan. Baik Kak. Kemudian setelah Kakak bekerja di bidang farmasi tadi di kimia farma itu ya Kak, gimana sih cara Kakak beradaptasi dengan lingkungan kerja tersebut? Aku sebenarnya udah bekerja di 3 perusahaan sama ini juga, dan itu benar-benar punya lingkungan yang beda banget gitu ya. Dari yang pertama, perusahaan pertama sebenarnya bukan di bidang lingkungan, bukan di bidang kimia, dan itu apa ya, benar-benar beda banget lingkungannya. Jadi gimana cara kita untuk beradaptasi aja sih? Itu cara beradaptasinya ya, kalau dari aku sendiri awal-awal itu aku pasti mengamati dulu gimana sih cara kerja orang-orang di sini di perusahaan tersebut. Terus udah mengamati, kita belajar gimana cara kita menghadapi mereka ini gitu, gimana cara kita menghadapi bahkan diri kita sendiri, gimana juga cara kita apa ya, mengenalkan bahwa kita tuh kayak gini ke orang lain gitu. Dan salah satu cara atau cara belajar untuk beradaptasi di dunia pekerjaan itu cara sederhananya sih dari dunia perkuliahan dulu. Apa ada cara Kakak tersendiri untuk upgrade diri Kakak nih semenjak dari Kakak kuliah, kemudian dari Kakak lulus sampai mendapatkan kerja? Misalnya kayak Kakak punya target karir selama 5 tahun ke depan. Terus bagaimana cara Kakak mencapai target tersebut? Oke, sebenarnya kalau untuk itu aku lebih ke mengasah soft skill sih dari pas lulus 2021. Itu kan memang ada spare waktu 1 bulan ya ketika mencari pekerjaan. Itu aku mengasah soft skill dengan mengikuti volunteering. Yang kedua, aku saat ini sih aku lagi apa ya, melanjutkan kuliah S1 di Pakuan juga, dan menurut aku itu salah satu cara aku untuk upgrade diri juga sih, karena menurut aku melanjutkan pendidikan itu juga penting ya bagi kita semua. Jadi jangan sampai stop sampai situ aja gitu, jangan merasa puas sama diri sendiri, karena kalau misalkan kita upgrade diri itu, kita juga bukan kita doang yang bisa ke upgrade, tapi juga nanti posisi kita di pekerjaan. Baik, mungkin sebagai penutupnya Kak pertanyaannya, jika Kakak berkenan untuk memberikan motivasi kepada saya selaku nantinya calon fresh graduate gitu yang akan menjalankan TKL hingga tugas akhir, kayak gimana sih waktu Kakak kuliah tuh menentukan dari minat Kakak mau ngambil TA-nya apa, terus bagaimana mengatur deadline waktunya itu sampai Kakak lulus kuliah? Oke, sebenarnya lebih ke pesan kali ya. Kalau misalkan untuk pesan sih, jangan mudah putus asa. Namanya kuliah itu kan pasti mengasah mental kita gitu juga kan, mengasah waktu kita, gimana cara kita untuk bisa membagi waktu antara ini dan ini, antara tugas kuliah ataupun tugas akhir dan lain sebagainya. Terus juga ikuti perkuliahan dengan baik juga. Kemudian selalu apa ya, berbuat baik dengan sesama, karena kita nggak tahu kedepannya kita akan bertemu dengan siapa gitu, dan juga apa ya, saling menghargai satu sama lain sih. Dan
jangan apa ya, ikuti perkuliahan dengan baik aja seperti itu. Kalau untuk D3 itu sendiri waktu itu aku kan PKL ya, dan di PKL itu sebenarnya ditawarin gitu, maksudnya mau tugas akhir tentang apa gitu, dan waktu itu sih dari tempat PKL aku itu sendiri udah menyarankan untuk ambil analisa ini gitu. Tapi aku mikir kayaknya itu untuk SMK juga bisa deh gitu, dan aku nanya-nanya lagi, pokoknya sering nanya-nanya sih di tempat PKL. Berarti Dan bisa nanya di tempat PKL. iya betul, lebih banyak nanya itu lebih bagus, karena kita juga lebih banyak dapat saran gitu dari orang-orang yang ada di tempat PKL kita itu. Dan itu bisa dijadiin sebagai judul atau enggak tugas akhir dari kita itu sendiri. Baik Kak, mungkin itu saja Kak wawancara dari saya. Iya, Kurang oke. lebihnya mohon maaf ya Kak, makasih telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Sama-sama. Kak, selamat sore Kak. Selamat sore.